Untuk mengawali bahasan kali ini, alangkah baiknya buka wawasan dan pemikiran yang luas agar tidak gagal paham, apalagi jadi sumbu pendek. Kali ini kita akan bahas pertanyaan paling tua dalam sejarah manusia. Siapa sebenarnya Tuhan? Apakah manusia menciptakan Tuhan lewat imajinasi dan kebutuhan spiritual? Atau justru Tuhanlah yang menciptakan manusia? Yuk kita kupas dari berbagai sisi, baik dari aspek sejarah, psikologi, filsafat, sampai sisi spiritual Nusantara. Jangan nonton setengah, karena pembahasan ini bisa bikin cara pandangmu berubah total. Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Pernah nggak sih kamu kepikiran siapa sebenarnya Tuhan? Apakah Tuhan itu nyata, ada di luar sana, atau jangan-jangan cuma ide yang manusia ciptain karena butuh pegangan hidup? Pertanyaan ini udah bikin manusia bingung ribuan tahun, dan sampai sekarang pun belum ada jawaban tunggal. Tapi justru disitulah serunya. Jadi, yuk kita kupas bareng pertanyaan sunyi ini, yang sebenarnya selalu terlintas di kepala setiap manusia yang berpikir. Pertama, mari kita lihat dari sisi sejarah. Kalau kita tarik ke belakang, hampir semua peradaban kuno punya versi Tuhannya masing-masing. Mesir punya Ra, Yunani punya Zeus, orang Viking punya Odin, dan Nusantara pun punya dewa-dewi di dalam cerita wayang atau mitologi lokal. Menariknya, bentuk dan sifat Tuhan di setiap budaya itu beda-beda. Kok bisa? Nah, ini jadi petunjuk pertama. Ada kemungkinan manusia memang menciptakan Tuhan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan kebutuhan zamannya. Tapi tunggu dulu. Kalau Tuhan cuma ciptaan manusia, kenapa hampir semua bangsa di bumi yang gak saling kenal sekalipun tetap punya konsep tentang sesuatu yang lebih besar dari diri mereka? Seolah-olah ada pola universal, semacam memori kolektif, bahwa ada kekuatan lebih tinggi yang mengatur segalanya. Ini bikin banyak filsuf dan mistikus bilang, jangan-jangan manusia nggak asal bikin-bikin, tapi sebenarnya lagi nyoba mendeskripsikan sesuatu yang memang nyata. Cuma bahasa mereka aja yang terbatas. Masuk ke ranah psikologi. Sigmund Freud pernah bilang, Tuhan adalah proyeksi dari kebutuhan manusia akan sosok ayah atau figur pelindung yang bisa kasih rasa aman. Sedangkan Carl Jung punya pandangan berbeda. Tuhan adalah bagian dari archetype, simbol bawaan dari ketidaksadaran kolektif manusia. Artinya, gambaran tentang Tuhan udah tertanam dalam diri kita sejak lahir, bahkan sebelum kita bisa mikir secara logis. Nah, kalau gitu, apakah Tuhan itu sekadar simbol psikologis? Atau justru itu bukti bahwa kita memang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar? Sekarang kita geser ke sains. Dari perspektif kosmologi, alam semesta ini luar biasa kompleks ya. Ada hukum fisika yang presisi, konstanta kosmik yang kalau meleset dikit aja, hidup nggak bakal mungkin ada. Banyak ilmuwan nyebut ini fine tuning atau penyetelan halus. Sebagian bilang ini bukti ada desainer cerdas alias Tuhan. Tapi sebagian lain bilang, ya bisa jadi ini cuma kebetulan atau hasil dari multiverse. Banyak semesta paralel dan kita kebetulan hidup di yang pas kondisinya. Jadi balik lagi, Tuhan beneran ada atau kita aja yang ngasih nama Tuhan ke sesuatu yang belum bisa kita pahami? Kalau kita lihat dari sisi spiritual Nusantara, konsep Tuhan itu unik. Orang Jawa misalnya, nggak selalu nyebut Tuhan sebagai sosok berwujud, tapi sebagai Sangkan Paraning Dumadi,
alias asal sekaligus tujuan dari segala yang ada. Jadi bukan sekadar pribadi yang di luar sana, tapi lebih kayak energi semesta yang meresap di dalam diri kita juga. Kalau ini benar, maka pertanyaan siapa duluan, Tuhan atau manusia? Jadi agak nggak relevan. Karena manusia dan Tuhan bukan dua hal yang terpisah, tapi cermin yang saling memantulkan. Pertanyaan ini juga bisa diputar begini. Kalau Tuhan memang menciptakan manusia, kenapa manusia seolah punya naluri untuk mencarinya? Bukannya aneh kalau kita diciptakan tanpa alasan, tapi punya rasa haus spiritual yang sama di semua budaya? Dari sisi lain, kalau manusia yang menciptakan Tuhan, kenapa konsep ini bisa bertahan ribuan tahun dan bahkan jadi dasar peradaban? Artinya, entah Tuhan ada atau tidak, gagasan tentang Tuhan itu udah terbukti berkuasa membentuk dunia kita sekarang. Ada juga teori menarik. Mungkin bukan manusia yang menciptakan Tuhan, dan bukan juga Tuhan yang menciptakan manusia dalam arti satu arah. Tapi bisa jadi hubungan itu timbal balik. Manusia butuh bahasa untuk memahami Tuhan. Makanya mereka bikin simbol-simbol, nama-nama, mitologi. Tapi di sisi lain, melalui simbol itulah kesadaran manusia pelan-pelan dibimbing ke level yang lebih tinggi. Jadi, manusia menciptakan Tuhan dalam imajinasi. Tapi imajinasi itu justru jadi jembatan menuju Tuhan yang sebenarnya. Mind blowing kan? Sekarang coba bayangin kalau konsep Tuhan itu bukan soal ada atau enggaknya sosok di luar sana, tapi soal kesadaran dalam diri. Kalau manusia sadar, kalau kita bisa melihat bahwa hidup ini lebih dari sekadar daging dan tulang, maka Tuhan ada. Tapi kalau manusia menolak, sibuk dengan ego dan dunia materi, ya Tuhan nggak ada dalam pengalaman mereka. Dengan kata lain, Tuhan bisa jadi surreal, realitas yang kita hidupi, tergantung seberapa terbuka kesadaran kita. Jadi, apakah Tuhan diciptakan manusia atau Tuhan yang menciptakan manusia? Jawabannya mungkin nggak pernah bisa tunggal. Ada yang bilang Tuhan jelas pencipta segalanya. Ada yang yakin manusialah yang bikin Tuhan. Tapi ada juga yang lihat pertanyaan ini justru kayak lingkaran. Karena dibalik semua debat itu, mungkin manusia dan Tuhan nggak pernah benar-benar terpisah. Kita cuma lagi main petak umpet kosmik, dan pertanyaan ini adalah bagian dari permainannya. Jadi, gimana menurut kamu? Apakah Tuhan itu nyata atau sekedar ide? Atau mungkin dua-duanya? Atau mungkin lagi simpulkan sendiri. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.